Dan ini kitab disusun oleh seorang waliyun min awliyaillah, wali bahkan raja daripada para wali, yaitu al-imam Qutbi Da'wah wal Irsyad wal Ghawthil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Setelah kita menghatamkan salah satu kitab sidin, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah, alhamdulillah kita mendapatkan isyarah wal bisyarah. Kita mendapatkan isyarah dari guru mulia Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun untuk mengkaji, membaca kitab Ad-Da'watut Ta'ammah. Kenapa beliau menyuruh kita untuk membaca kitab ini? Karena agar kita tahu hakikat daripada dakwah, hakikat daripada dakwah, dan dakwah itu apa, caranya bagaimana, siapa yang harus berdakwah, siapa yang harus kita dakwahi, apa yang harus kita lakukan ketika berdakwah, apa yang harus kita persiapkan ketika berdakwah. Semuanya insyaallah akan kita dapatkan di dalam kitab Ad-Da'watut Ta'ammah wa Tadhkiratul 'Ammah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan kitab kalau disusun oleh Imam Haddad ini kada sembarangan. Sidin ini salah seorang wali yang diberi keistimewaan, bukan hanya seorang wali, tapi Sidin ini alim allamah. Sidin ini adalah seseorang yang sangat alim, fahamah, yang sangat faham akan ilmu agama. Bahkan beliau ini juga faqih, sangat faham mendetail tentang ilmu fikih. Dan bahkan beliau ini mendapatkan julukan Al-Qutub, seorang raja daripada para wali. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Ghawth. Al-Ghawth artinya Ghawth itu maqam kewalian yang bisa menolong siapapun orang yang memanggil atau orang yang bertawassul dengannya. Al-Ghawth. Beliau ini juga seseorang yang luar biasa, tawadhu'nya luar biasa. Bagaimana sering ulun sampaikan, saya sampaikan bahwasanya beliau itu kadang memulai ngajar, kadang memulai ceramah, kadang memulai tausiah, kecuali sidin beliau ini akan menundukkan kepala. Kadang sebentar, kadang lama. Untuk apa? Pada suatu ketika murid terdekat beliau bertanya, "Wahai imam, wahai guru, kenapa pian kalau hendak ceramah, kalau hendak ngajar menunduk?" Beliau mengatakan, "Iya, aku tidak akan menyampaikan apapun, baik itu ayat, baik itu tafsir, baik itu hadis, baik itu kalam ulama, apapun nasihat, kecuali aku sudah menganggap bahwasanya diriku adalah orang yang paling hina di antara orang-orang yang hadir di majelis ini." Masya Allah. Itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dan salah satu keistimewaan beliau, semua tulisan-tulisan beliau, semua kitab-kitab beliau, baik yang tercetak seperti ini maupun yang kada tercetak, yang masih berupa naskah-naskah, tulisan-tulisan biasa, tidaklah beliau itu menulis suatu kitab, menyusun suatu kitab, kata beliau, kecuali aku saat itu dalam keadaan ghaflah, aku saat itu dalam keadaan lalai, aku saat itu dalam keadaan minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Bayangkan, lalainya aja jadi kitab, lalainya aja jadi kitab. Ad-Da'watut Ta'ammah, An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, ada Sulukil Murid, ada kitab Al-Hikam, ada kitab yang lainnya, Masya Allah banyak. Lalainya seorang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ketika lalai itu bisa nulis kitab, ketika lalai itu bisa menghasilkan sebuah karya yang berkahnya luar biasa. Bagaimana ingatnya beliau bahasakan seperti itu karena tawadhu. Beliau menganggap gara-gara nulis kitab beliau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti ketika beliau dalam keadaan ingat. Jadi
Jadi lupanya, lalainya saja itu bisa menghasilkan karya. Bagaimana dalam keadaan sadar? Ini salah satu keistimewaan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ini ada beberapa faedah yang sengaja oleh penulis Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun disebutkan di dalam kitab ini, satu bab khusus yang menjelaskan tentang keutamaan Kutubul Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi keutamaan kitab-kitab karangan susunan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa itu? Yang pertama dikatakan, qalu, para ulama mereka mengatakan, inna nasaih jama'at ma fil ihya kulli, bahwasanya jama'at ma fil ihya kullahu, ya, dikatakan di sini bahwasanya salah satu kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang bernama Nasaih Diniyah, salah satu kitabnya itu telah mengumpulkan apa-apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya dijuluki kitab Nasaih Diniyah. Kalau di sini dikatakan jama'at ma fil ihya kullah, dikatakan bahwasanya Nasaih Diniyah itu ihya junior. Ihya junior artinya apa? Kita baca kitab Nasaih sudah kayak baca kitab Ihya. Dikatakan lagi, alaikum bi kutubil Habib Abdullah Al-Haddad li'anna fiha khulasatul ihya. Wajib bagi kalian, ai ilzam. Wajib di sini bukan berarti kalau meninggalkan haram kadang. Wajib di sini artinya kita berusaha senantiasa membaca, mengkaji, membahas yang namanya kitab-kitab susunan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat khulasah ihya, ringkasan, intisari daripada kitab Ihya itu ada di dalam kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kenapa sih kita ini kok para ulama menganjurkan kita untuk baca kitab Ihya? Kalau kadang kitabnya Imam Haddad, karena di dalam kitabnya Imam Haddad terdapat intisari kitab Ihya. Iya, karena kitab Ihya kada an yakuna al-Ihya Qur'ana. Hampir saja kitab Ihya itu jadi Al-Qur'an. Kenapa? Saking lengkapnya, saking sempurnanya, saking banyaknya keutamaan dan faedah yang ada di dalam kitab Ihya, sampai-sampai para ulama mengatakan hampir saja kitab Ihya itu hampir saja menjadi Al-Qur'an. Artinya apa? Hampir saja sejajar dengan Al-Qur'an, saking lengkapnya, dan itu cukup untuk kita jadikan pegangan. Makanya kitab Ihya ini adalah salah satu kitab yang dijadikan sebagai hujjah kita ahli sunnah wal jamaah dalam bab tasawuf khususnya. Maka kitab Ihya adalah menjadi pegangan kita. Jadi kalau ditanya orang, apa peganganmu di dalam ilmu tasawuf? Kitab apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai dikatakan, man lam yaqra'il ihya'a falaysa lahul haya. Barang siapa yang kada pernah baca kitab Ihya, maka kada berisi malu dia. Orangnya kada punya malu, orangnya tidak punya malu. Kenapa? Karena dia tidak pernah baca kitab Ihya. Orang kalau tidak pernah baca kitab Ihya, sama Allah kurang beradab, sama Rasulullah kurang beradab, sama ulama pun kurang beradab, sama ilmu pun kurang beradab. Kenapa? Karena adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada para salaf, adab kepada para ulama, adab kepada ilmu, itu disebutkan semuanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin.